Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Filsafat Ilmu, kelas Statistika A 2020 akan memaparkan mengenai sejarah perkembangan aplikasi statistik di dunia dalam berbagai bidang. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Nurul Aprilia. Yang kedua, Muhammad Rizkianto. Yang ketiga, Nur Fajriya Jawasa. Dan yang terakhir, Riswanto Paputungan. Pada abad ke-20, statistika berkembang menjadi ilmu yang matang. Selain di bidang pertanian, statistika berkembang pada bidang psikologi, ekonomi, sosiologi, industri, dan lain-lain. Perkembangan statistika di bidang pertanian cukup banyak, terutama dalam penggunaan rancangan percobaan yang memang sudah diawali pada masa Fisher. Penasaran dengan bagaimana pengaplikasian statistika itu dapat berkembang di berbagai bidang? Yuk simak video berikut ini. Perkembangan ekonomi di bidang statistika yang dikenal dengan istilah ekonometrika dimulai pada tahun 1920 yang dipelopori oleh Ragnar Fritz dan Jan Tinbergen. Ekonometrika adalah cabang ilmu ekonomi yang merupakan integrasi antara ekonomi, matematika, dan statistika. Walaupun demikian, powerful perkembangan ekonometrika kurang mendapat sambutan hangat dari ekonom-ekonom besar yang kurang strike dengan pemodelannya, termasuk John Maynard Keynes. Keynes memandang skeptis terhadap buku Tinbergen yang berjudul Statistical Teaching for Business Skills Theory baru di akhir tahun 1940 dan awal tahun 1950 ekonometrika mulai berkembang lagi yang dipelopori oleh Chernoff, Affelmont, Kopnas, Rubin, dan Simon yang bekerja pada Charles Commission for Research and Economics. Peran statistika cukup besar dalam ekonometrika, terutama dalam hal metode estimasi. Parameter metode atau parameter model ekonometrika pada umumnya terdiri dari beberapa persamaan yang saling terkait, sistem persamaan simultan, dan segment unrelated regression. Untuk mengatasi parameter sistem persamaan simultan, Heydrich Hale pada tahun 1956 menemukan sesuatu metode 2SLS, Two Triangulate Squares. Kemudian pada tahun 1962, Zellner menemukan suatu metode SUR, Seemingly Unrelated Regression, untuk mengestimasi parameter model sistem persamaan regresi. Selanjutnya, Thiel bersama Zellner menemukan metode 3SLS, Three Stage Least Squares, untuk mengestimasi sistem persamaan simultan yang pada prinsipnya merupakan integrasi antara metode 2SLS dengan metode SUR. Model ekonometrika pada umumnya dibangun berdasarkan data yang bersifat time series sehingga memunculkan model distribusi lag maupun autoregresif yang dikembangkan oleh Nerloff pada tahun 1972. Pada umumnya, model-model tersebut terjadi pelanggaran asumsi klasik, auto-correlation, heteroscedasticity, sehingga belakangan muncul suatu model yang dikenal dengan ARS, autoregressive and conditional heteroscedasticity. Selanjutnya, di bidang peternakan, industri peternakan di United States of America berterima kasih kepada K. Pearson karena melalui teori normal, kemajuan genetik atau genetic progress pada produksi susu meningkat 40% pada tahun 1950-an. Untuk analisis genetika kuantitatif, umumnya dipergunakan statistika tingkat tinggi seperti statistika Bayesian atau Bayesian statistics. Di bidang industri, peran statistika yang menonjol adalah dalam bidang pengendalian kualitas dan penerapan rancangan percobaan faktorial sebagian atau fractional faktorial yang berusaha meminimumkan jumlah percobaan yang relatif mahal.
Hal ini dapat kita kenal seperti pada metode Taguchi yang ditemukan oleh Dr. Genichi Taguchi dari Jepang sekitar tahun 1980 yang disebut juga offline quality control. Walter Shewhart yang merupakan seorang fisikawan Amerika yang bekerja sebagai engineer dan konsultan tahun 1924 menunjukkan ide pengendalian kualitas secara statistik atau statistical quality control melalui penggunaan control chart atau run chart. Pendekatan ini dapat memberikan tanda jika proses produksi menyimpang dari target, yang disebut juga online quality control. Pada tahun 1930, William Edward Deming yang berguru pada Shewhart untuk masalah manajemen tertarik terhadap aplikasi statistika untuk merencanakan pengendalian kualitas dan metode perbaikan proses untuk industri. Ide-idenya disarikan dalam 14 poin untuk manajemen yang dikenal sebagai 14 prinsip Deming. Demikianlah presentasi kelompok 5 mengenai sejarah perkembangan aplikasi statistik di dunia dalam berbagai bidang. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.